Tentu saja menindaklanjuti tawaran dari Mbak Puan, Mas Hasto. Tentunya secara tidak langsung ini akan merusak poros perubahan yang di situ kalau Demokrat angkat kaki bisa dipastikan Anies tidak akan bisa maju di Pilpres. Toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog. AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Mbak Puan melakukan pertemuan. Mas AHY, jadi kapan aja saya membuka ruang untuk bisa bersilaturahmi. Untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Bersama PKB Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud. Begitupun dengan Prabowo Subianto. Kalau PKB angkat kaki, sangat mungkin misalnya Prabowo Subianto akan kesulitan untuk maju di Pilpres. Rahasia terkuak, strategi ganda PDIP. Dua poros siap bubar dengan ledakan besar. Selamat datang Sobat CCTV. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah berita politik yang sedang panas diperbincangkan. Analis strategis ganda PDIP yang memicu kontroversi dan mengancam stabilitas poros politik di Indonesia. Mari kita simak lebih lanjut. Pada hari yang mengejutkan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dilaporkan akan bertemu. Namun pertemuan ini disoroti oleh banyak pihak sebagai upaya PDIP untuk menggembosi poros koalisi perubahan untuk persatuan KPP yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Adi Prayitno, seorang pengamat politik PDIP sedang melakukan strategi ganda dalam koalisi dengan berusaha menggait partai-partai berseberangan. Strategi ini bertujuan untuk mengkumulasikan kekuatan politik dan dukungan dari partai-partai tersebut, namun dengan efek samping berpotensi menggembosi poros politik yang ada. PDIP tampaknya berusaha menggembosi dua poros sekaligus. Mereka berupaya menggait Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk bergabung dengan koalisi PDIP yang mengusung Partai Ganjar Pranowo. Ancaman ini dapat menyebabkan PKB gagal mengusung Prabowo Subianto dan Koalisi Perubahan tak dapat mengusung Anies jika Partai Demokrat meninggalkan Nasdem dan PKS. Ujang Komarudin, seorang pengamat politik, menjelaskan bahwa PDI mungkin belum sepenuhnya percaya terhadap elektabilitas Ganjar. Mereka melihat Prabowo dan Anies sebagai lawan yang cukup kuat, terutama Anies sebagai representasi capres oposisi yang berpotensi mendapatkan dukungan rakyat jika pemerintahnya tidak disenangi. Reaksi dari partai-partai lain pun juga beragam. PKS menyambut baik rencana pertemuan antara AHY dan Puan, sementara Nasdem menyambut dengan positif tanpa melihatnya sebagai ancaman terhadap koalisi perubahan. Demokrat meskipun menghormati pernyataan Puan tetapi konsisten dengan mengusung Anies sebagai calon presiden. Puan mengklarifikasi bahwa pertemuan dengan AHY hanya untuk membuka komunikasi politik yang tidak bermaksud merusak koalisi. AHY pun berterima kasih atas pernyataan Puan dan menekankan pentingnya demokrasi yang memungkinkan dialog antara partai politik. Kehadiran berita mengenai strategis ganda PDIP telah membelah opini di kalangan masyarakat dan politisi. Beberapa pihak melihat strategi ini sebagai langkah licik dan tidak etis yang dapat merusak kestabilan poros politik yang sudah terbentuk. Mereka berpendapat bahwa partai politik seharusnya berkomitmen pada koalisi yang telah dibentuk dan tidak berusaha menciptakan kekacauan di tengah jalan. Di sisi lain ada juga yang memandang strategi ganda ini sebagai tindakan politik yang sah dalam menjaga kepentingan partai dan memaksimalkan peluang untuk memenangkan pemilihan presiden. Mereka juga berargumen bahwa partai politik memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan partai lain dan mengatur strategi politik yang dianggap paling menguntungkan. Adapun pandangan yang dipegang strategi ganda PDIP dapat berdampak signifikan pada poros politik yang ada. Jika PDIP berhasil menggembosi poros koalisi perubahan untuk persatuan, maka akan terjadi perubahan dinamika politik yang dapat merugikan partai-partai pendukung Anies. Selain itu, pemisahan Partai Demokrat dari koalisi perubahan juga dapat melemahkan posisi Prabowo Subianto dalam pencalonan presiden. Dalam jangka panjang, strategi ganda ini juga dapat merusak kepercayaan stabilitas koalisi politik di Indonesia. Partai politik lain juga mungkin akan lebih waspada dan skeptis dalam membentuk aliansi politik di masa depan karena takut menjadi korban strategi serupa yang dilakukan oleh PDIP.
strategi ganda PDIP juga menghadapi tantangan dan implikasi lebih lanjut. Apabila koalisi PDIP dengan Partai Demokrat terbentuk, mereka harus menghadapi perkembangan, pertentangan, dan resistensi dari partai-partai yang merasa dikhianati. Konflik internal dan perpecahan di tubuh partai-partai tersebut dapat terjadi mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Selain itu, sikap masyarakat juga menjadi faktor penting dalam strategi politik ini. Tanggapan negatif dari partai politik terhadap strategi ganda PDIP dapat mempengaruhi dukungan politik yang diperoleh oleh partai tersebut. Masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap partai politik yang dinilai tidak konsisten dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan nasional. Dalam politik, strategi ganda tersebut dilakukan oleh PDIP adalah sebuah fenomena yang sering terjadi. Partai politik memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan politik, di mana partai lain sesuai dengan kepentingan mereka. Namun strategi ini juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk menghindari konsekuensi negatif dan dapat merusak stabilitas politik dan kepercayaan politik. Dalam kasus strategi ganda PDIP, konsekuensi politik yang mungkin terjadi adalah perubahan dinamika poros politik, perpecahan di tubuh partai politik, dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut. Semua pihak yang terlibat perlu mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan dampak sosial politik strategi ini sebelum mengambil keputusan yang dapat mengubah arah politik negara. Demikianlah rangkuman mengenai strategi ganda PDIP dalam politik Indonesia. Seperti yang kita lihat, strategi ini telah memicu kontroversi dan membelah opini di kalangan masyarakat dan politisi. Bagaimanapun, politik adalah ranah dinamis di mana strategi-strategi seperti ini seringkali digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Penting bagi kita sebagai warga negara yang cerdas dan kritis untuk terus memantau dan mengkaji strategi-strategi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik. Dalam mendukung demokrasi yang berkualitas, kita perlu mempertimbangkan kepentingan nasional, solidaritas koalisi, dan kepercayaan publik. Marilah kita terus berpartisipasi aktif dalam perjalanan politik negara kita, mengkritisi kebijakan dan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut. Dengan demikian kita dapat membangun sebuah politik yang lebih baik dan mewujudkan visi bersama untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih Sobat CCTV telah menyimak video ini. Jika Anda memiliki pandangan atau pertanyaan mengenai topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetaplah bijak dalam menyikapi politik dan berperan aktif dalam membangun bangsa. Salam.